ada bau. Jadi kita harus kerjanya ya di lemari asam gitu ya. Kemudian pipet 10 ml larutan baku, tadi sekitar 0,01 tadi sama ya. Terus dipanaskan hingga mendidih selama 10 menit. Pipet lagi larutan asam oksalat 0,1 ini dimasukkan ke sampelnya gitu ya. Terus diterasi dengan kalium permanganat 0,01 sehingga warna merah muda. Nah, ini catat pemakaian dari KMN4 tadi. Apabila pemakaian larutan baku ini sudah lebih dari 7 mili, ulangi dengan cara mengencerkan contoh uji karena takutnya terlalu pekat, COD-nya itu terlalu tinggi yang akan terdeteksi nanti nggak bisa gitu ya. Jadi kita bisa ulangi lagi. Nah, ini memang pengerjaan ini kita lakukan tadi ya, memang harus di tempat pertama lemari asam, karena menggunakan pemanas, menggunakan beberapa asam kuat ya, termasuk asam sulfat, kemudian ada asam oksalat, ini kan biasanya bau gitu ya, menyengat. Kalau tidak kita kerjakan di ruang asam, itu bisa merusak kesehatan dan juga mengganggu semua orang yang ada di dalam lab tadi. Bukan kita aja yang nge-lab, tapi semua orang yang mungkin nggak ikut nge-lab atau melakukan pekerjaan ini untuk pertumbuhan PV ini, dia bisa terganggu juga kesehatannya ya, kalau sampai terhidup dan lain-lainnya. Nah ini kok nggak bisa. Maaf nih, bisa next. Nah ini bagaimana rumusnya, ya jadi kita berapa miligram per liter ya PV, nilai permanganat value tadi dalam suatu sampel. Nah kita masukkan rumus ini. Nah ini volume yang dibutuhkan filtrasi tadi KMN4-nya A, B ini berapa normalitasnya tadi kan 0,01 gitu ya. C ini tadi pakai sudah ditambahkan asam oksalat berapa normalitasnya. Kemudian D ini P itu adalah pengenceran, D itu adalah volume sampel. Jadi kalau sampelnya tadi 100 mili, berarti ini kita isi 100 mili. Kalau nggak ada diencerkan, ya ini berarti 1, ya tanpa pengenceran. Tapi kalau kita encerkan 100 kali, 10 kali, itu kita hitung di sini, pengencerannya berapa. Berarti nanti sampelnya itu kan seharusnya kalau diencerkan 10 kali, berarti nilai mungkin yang terbaca itu sekitar 300, berarti mungkin 10 kalinya itu harusnya 300. Berarti kita kalikan dengan pengencerannya di sini, gitu ya, di sini. Nah, terus kemudian, nah ini sebenarnya apa sih PV itu? Permanganat value itu kan kalau kita lihat tadi berapa jam ya, nggak sampai 1 jam itu sampel sudah bisa kita ketahui nilainya PV-nya gitu ya. Nah itu ini sebagai perkiraan nilai COD. COD tadi kan kemarin kalau kita bicara BUD, sekarang COD itu chemical oxygen demand. Berarti berapa kebutuhan oksigen yang dibutuhkan untuk mendegradasi semua bahan-bahan kimia organik degradable dan biodegradable yang ada di sampel tadi gitu nih. Kalau kemarin kan biochemical, tapi ada bilang juga biological oxygen demand, ada yang bilang biochemical. Tapi memang itu apa ya? Mungkin bisa dipakai dua-duanya. Kalau karena saya lihat beberapa data itu bilangnya biological gitu ya. Nah, itu menunjukkan pokoknya kalau BOD itu untuk zat organik yang biodegradable. Sedangkan kalau COD ini total dari organik yang biodegradable dan tidak biodegradable itu dia bisa kedetek. Nah, di sini kalau kita lihat kenapa sih kok ada PV? Ya ini perkiraan dulu untuk COD. Nilai kasar itu berapa? Nah, kenapa kok lebih cepat? Karena kan tadi kan berapa menit ya pemanasannya mungkin nggak sampai 15 menit itu dengan titrasi ya mungkin kurang dari 30 menit satu sampel kalau mungkin lebih cepat kita sudah terbiasa nggak sampai 20 menit sudah bisa gitu ya. Pemanasannya mungkin nggak sampai 15 menit karena kita sudah tahu ya sampelnya sudah kita encerkan gitu ya. Jadi cepat itu bisa kita peroleh data dibandingkan dengan COD. Kalau COD itu pemanasan saja minimal harus 2 jam. Ya, terus baru kemudian kita bisa gunakan titrasi, terus kemudian harus kita dinginkan dulu, kita titrasi dulu, atau kita pakai menggunakan spektro, yaitu lebih satu sampel bisa lebih dari 2 jam. Ya kalau pemanasannya banyak alatnya, oke nggak apa-apa, bisa satu sampel bisa bekerja bareng. Tapi kalau alat yang untuk pemanasnya satu ya atau dua,
itu agak sukar gitu ya. Jadi lebih lama gitu waktu yang dibutuhkan untuk menghitung COD daripada kita menggunakan PV. Nah, kadang-kadang juga PV ini bisa digunakan untuk perkiraan pengenceran BUD, walaupun kemarin sudah saya beritahu kan ada tabel gitu ya. Kalau limbah industri harus diencerkan mungkin sekitar kemarin 100 kali gitu ya. Kalau dari sumur mungkin 10 kali. Kalau dari air sumur bisa nggak diencerkan ya. Kalau dari air sungai bisa 10 kali gitu ya. Kalau dari industri harus lebih tinggi pengencerannya. Kenapa? Karena kan mesti BOD-nya tinggi gitu ya. Atau mungkin kalau kita dari sungai, sungainya tercemar, itu BOD-nya bisa tinggi. Kita tinggikan pengencerannya. Nah, kita kan nggak tahu gitu ya, apakah nanti pengenceran itu betul atau tidak gitu ya. Nah, biasanya kita, tes PV-nya dulu. PV-nya berapa, nanti kita bisa tahu pengenceran BOD-nya kurang lebih berapa kali dari sampel itu. Jadi itu biasanya bisa kita lakukan seperti itu. Kalau kecuali kita sudah tahu nilai BOD-nya, ring-nya, ya sudah, kita nggak usah pakai PV, langsung kita tahu diajarkan berapa. Bisa ikut tabel kemarin. Tapi kalau kita mungkin ingin tepat pengencerannya betul atau enggak, kita buat PV-nya dulu. Pengawet value-nya nilainya berapa, nanti BOD ini harus kita encerkan dulu, baru kita hitung seperti kemarin menggunakan perhitungan dissolved oksigen, bisa pakai menggunakan titrasi Winkler untuk mengetahui nilai BOD di hari ke-0 dengan di hari setelah diinkubasi 20 derajat selama 5 hari. Baru kita masukkan rumus, nanti bisa kehitung nilai BOD. Nah itu permasalahannya ini takutnya nanti kalau pengencerannya nggak tepat, nah BOD yang terdetek itu nanti bisa nggak terdetek karena mungkin terlalu pekat, terlalu tinggi BOD-nya gitu ya, titrasinya banyak sekali gitu ya. Karena membutuhkan kalau semakin tinggi, berarti DO itu titrasinya yang digunakan mililiternya akan semakin besar. Jadi mungkin nggak efisien, nggak efektif. Nah itu makanya harus ada pengenceran. Dengan pengenceran itu, titrasi yang kita lakukan nggak terlalu banyak ya, bahan atau cairan titrasin, titrannya tadi nggak terlalu banyak sehingga BOD-nya bisa kita hitung dengan pengenceran. Nah, PV ini salah satunya adalah seperti itu Bapak Ibu. Fungsinya adalah untuk mengetahui tadi perkiraan kasar COD atau bisa kita lakukan tadi untuk BOD tadi. Ya, perkiraan juga pengenceran untuk BOD sama. Nah, fungsinya sebenarnya untuk apa PV ini kalau mungkin buat apa sih sebenarnya? Fungsinya tadi saya bilang memang untuk kita bisa mengetahui ya perkiraan pengenceran BOD atau COD-nya nilai kasarnya berapa. Tetapi kok dalam aplikasinya gitu ya, aplikasinya salah satu contoh yang bisa dilakukan menggunakan PV ini untuk mengetahui kondisi steady state, steady state suatu reaktor. Biasanya reaktor biologis. Kita gunakan reaktor biologis ini karena apa? Karena pertama-tama ini Bapak Ibu sekalian kalau reaktor biologis yang baru itu kan harus kita startup dengan mikroorganisme. Namanya reaktor biologis kan berarti harus ada kerja mikroorganisme di situ. Nah, kalau kerja mikroorganisme itu kan pertama kali kan kita nggak tahu. Kita bangun reaktor atau kita membuat reaktor ya entah itu untuk dipelitikan di lab atau di skala pilot scale ataupun sudah kita aplikasikan gitu ya kan itu kan harus kita kasih starter. Starternya apa? Starternya ya adalah mikroorganisme yang sesuai dengan peruntukannya itu. Contohnya kalau kita mau bikin, contohnya reaktor biologis yang biasa dipakai sehari-hari untuk sanitasi adalah tangki septik atau kita bisa pakai APR. Itu kan setelah kita bangun, langsung kita kasih limbah ya nggak bisa optimal. Karena kan apa, bakterinya kan mungkin boleh kita tambahkan di situ. Nah, biasanya kalau untuk kondisi seperti itu kita harus pakai yang namanya mikroorganisme sebagai startup kita masukkan di situ. Boleh kita ambil dengan tempat yang sama, yang banyak mikroorganisme, dalam bentuk slide-nya itu kita masukkan ke dalam reaktor tadi, atau mungkin tadi tangki septik contohnya gitu, atau APR. Nah, kalau secara mau kita uji secara lab, kita kan ingin tahu ini kondisinya itu sudah bisa kita running atau enggak sih reaktor yang baru, reaktor biologis ini terutama ya. Nah, itu biasanya kita harus uji dulu ya nilai removal dari BOD gitu. Nah, kalau kita mau uji BOD kan harus nunggu 5 hari baru tahu. Padahal kan removal itu bisa berubah mungkin dalam hitungan hari ya. Kalau sudah mepet itu kan dalam hitungan hari itu bisa kita lihat dia itu nanti grafiknya itu sudah steady, sudah lurus gitu ya. Sudah nggak ada naik turun removalnya, terus kemudian dalam kondisi yang stabil yang sudah menunjukkan arah maksimum dan bergaris lurus. Nah, itu yang menunjukkan kalau reaktor itu sudah ready untuk di-running. Nah,
kalau kita menggunakan BOD, itu kan 5 hari baru ketemu jawabannya, 5 hari itu kan terlalu lama, nanti nggak bisa kita tahu posisi benar-benar dia sudah ready. Sehingga salah satu cara untuk mengetahui itu kita hitung removal PV-nya gitu Bapak Ibu. Nah, removal PV ini, primary value ini kita lihat dari angka ya kita ambil mulai mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu seterusnya. Sampai grafik itu kalau kita lihat awal ke hari kedua, ketiga, itu masih ada naik, terus turun, terus naik lagi. Nah, itu kan belum stabil. Tapi mungkin setelah hari ke-10 umpamanya gitu ya. Sehari ke-10 atau minggu kedua menunjukkan bahwa nilai PV-nya itu sudah stabil. Sudah tidak ada pun penurunan sangat sedikit, nggak signifikan. Jadi nilainya seolah-olah itu menunjukkan garis. Nah, itu menunjukkan bahwa kondisi reaktor tadi sudah steady state. Boleh, kita sudah untuk running reaktor tadi dengan beban yang kita masukkan ya, mungkin dengan limbah sudah ada, kita ketahui nilai BOD, COD-nya, boleh kita masukkan ke dalam reaktor tadi. Kalau kita mau mengetahui kinerja dari reaktor tadi, berarti harus kita hitung berapa BOD awal, berapa COD awal, atau yang masuk ke inlet atau ke influent, sampai nanti masuk ke unitnya tadi, ya, terus baru keluar ke effluent, kita ambil lagi sampelnya. Kita uji lagi BOD dengan COD-nya. Nah, dari situ bisa kita ketahui selisih atau removal penyisiannya. Nah, kita bisa tahu bagaimana kinerja dari reaktor tadi. Nah, itu salah satu fungsi dari PV. Ya, selain kita bisa untuk memperkirakan pengenceran BOD, perkiraan nilai COD gitu ya. Bisa gunakan untuk mengetahui kondisi suatu reaktor yang baru ya, reaktor secara biologis yang baru, dia bisa steady state kapan kita harus start up. Ya harus kita mulai running. Kalau gitu sudah pasti, nah, dan nanti removal-nya benar-benar sudah sesuai dengan yang kita inginkan pada reaktor tadi, gitu. Nah, sedangkan kalau untuk COD ini, kenapa perakiraan nilai kasar? Karena kan tadi sama juga kan harus diajarkan, jadi harus tahu. Jangan sampai titrasinya nanti banyak sekali karena terlalu pekat. Tapi sebenarnya bisa juga untuk, nanti saya jelaskan, salah satunya itu fungsinya kalau kita pakai yang COD itu kan secara manual ada, pakai refraktor tutup atau terbuka, tapi kalau yang lebih baru itu kita bisa hanya menggunakan pemanas, gitu ya, menggunakan yang untuk pemanasnya, kemudian kita gunakan spektrum. Nah, kalau beli reagennya ini, itu ada yang COD rendah, kurang dari 100 ya, kemudian COD tinggi, mungkin antara 100 sampai 500, sedang, di atas 500 itu biasanya dianggap COD tinggi umpamanya gitu, saya lupa ring-ringnya. Nah, itu kan harus kita order. Nah, biasanya kan kita ingin tahu COD kita tuh sekitar berapa sih. Nah, itu menggunakan PV dulu. Jadi kan nanti kalau kita beli untuk, COD yang, menggunakan tube tadi itu tinggal keliru. Dalam artian sudah betul, kalau ringnya dia terlalu tinggi nggak bisa kebaca di rendah. Kalau terlalu rendah kita beri yang terlalu tinggi itu juga error, karena terlalu rendah yang ada di sampel itu, sehingga kita nggak bisa dapat hasil atau nilainya. Nah, itulah fungsi dari PV. Mungkin ada yang sudah pernah dengar atau mungkin baru dengar ini gitu ya, primary value. Tapi ini banyak digunakan di ke teknik lingkungan ya, salah satunya tadi kalau kita ada sampel untuk mengetahui BOD atau COD perkiraannya tadi berapa pengencerannya, kita PV-kan dulu, kita analisis PV dulu. Baru nanti kita coba untuk menghitung BOD dengan COD-nya, BOD dengan yang kemarin sudah kita jelaskan minggu lalu. Nah, sekarang nanti untuk di selanjutnya akan kita jelaskan tentang COD. Nah, itu ya, jadi, PV itu sangat banyak, eee, simple ya, langsung cepat kita bisa lakukan hasilnya, dapatkan hasilnya, tapi dia sangat berfungsi besar sekali untuk kelanjutan nanti uji-uji gitu ya, jadi jangan sampai pemborosan. Loh kalau ini berarti kelebihan ini, nggak bisa kedetek kenapa? Karena terlalu berat bebannya sehingga apa, COD-nya itu nggak terdetek gitu ya, karena terlalu tinggi ya. Ya terus gimana? Ya sudah harus kita ulang gitu. Nah itu untuk menghindari itu, harus kita ulang itu berarti harus menghindari. Karena apa? Kalau kita ulang sudah regen banyak terbuang, waktu juga terbuang, hasilnya nggak didapat gitu, karena sampelnya terlalu pekat, nah kayak gitu. Itu yang harus kita hindari. Sama juga untuk BOD, ternyata setelah 5 hari nggak kedetek, ternyata terlalu tinggi BOD-nya, harus kita encerkan. Nah, jadi itulah, mengetahuinya apa, Bu? Pakai PV. Kita cek PV dulu, O-ringnya sekian, bisa kita tahu harus diencerkan atau tidak, baru kita lakukan uji BOD maupun COD.
Artinya sekarang ini chemical oxygen demand. Oh, ini kok di next ini nggak bisa ini, ada